Mari kita simak videonya bersama-sama. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu tentang kependudukan Jepang. Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Pasukan Jepang berhasil mengalahkan Belanda dalam Perang Pasifik. Mereka menguasai Indonesia dengan membawa slogan Saudara Tua dan berjanji akan membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan Belanda. Rakyat awalnya menyambut dengan sangat baik karena mengira Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Nusantara. Namun, hal itu berkata lain. Harapan itu berubah menjadi penderitaan ketika Jepang mulai mengeksploitasi rakyat untuk kepentingan perang. Kebijakan politik dan propaganda mulai bermunculan. Jepang membentuk organisasi-organisasi seperti PETA, Jawa Hokokai, dan Butera. Agar masyarakat mau bekerja sama, mereka juga melakukan kontrol ketat terhadap semua informasi melalui sensor, lagu-lagu nasionalis, dan upacara menghormati Kaisar Jepang dipaksakan ke sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat. Intinya, segala perilaku dan pikiran rakyat harus mengikuti kepentingan militer Jepang. Kehidupan ekonomi dan penderitaan rakyat Indonesia hancur karena Jepang memprioritaskan kebutuhan perang, beras, bahan makanan, hingga hasil perkebunan diserahkan untuk mendukung tentara Jepang. Akibatnya, rakyat mengalami kelaparan, kemiskinan, dan harga kebutuhan melambung tinggi. Banyak fasilitas sosial tidak terurus karena semua sumber daya dipusatkan untuk perang. Bisa kita lihat di video ini, nampaknya Jepang sedang menerapkan sistem Romusa, yaitu tanam paksa, dan menyiksakan sangat pedih bagi rakyat Indonesia. Nah, salah satu pemerintahan paling kejam adalah kebijakan Romusa, yaitu pengerahan kerja paksa untuk membangun jalan, rel kereta api, lapangan terbang, dan fasilitas perang lainnya. Para Romusa bekerja tanpa gaji yang layak, makanan yang sangat minim, dan kondisi kesehatan tidak diperhatikan. Banyak yang sakit, disiksa, bahkan yang meninggal di tempat kerja maupun perjalanan. Diperkirakan 2-4 juta rakyat Indonesia menjadi Romusa, dan sebagian besar tidak pernah kembali ke kampung halaman. Perlawanan dan semangat untuk mendapatkan kemerdekaan, walaupun hidup dalam tekanan rakyat, semangat rakyat untuk merdeka tidak pernah padam. Organisasi militer seperti PETA menjadi tempat latihan bagi pemuda untuk menguasai strategi militer. Dan itu, tokoh-tokoh pergerakan nasional tetap berjuang menjaga harapan bangsa. Penderitaan yang dialami justru membuat keinginan untuk merdeka semakin kuat. Nah, pada akhir video ini saya telah merangkum akhir kekuasaan Jepang. Pada tahun 1945, Jepang kalah dalam Perang Dunia II setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom. Kekalahan ini membuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Walaupun masa kependudukan Jepang ini sangatlah singkat, luka dan perjuangan rakyat selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Itulah gambaran masa kependudukan Jepang yang telah saya rangkum ke dalam video ini pada Romusa di Indonesia. Semoga kita mengambil pelajaran bahwa kemerdekaan tidak datang dengan mudahnya, tetapi melalui pengorbanan yang luar biasa dari rakyat kita. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Salam dari saya, Asga Julandani.